إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita yang begitu besar dan begitu banyak, yang sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita sekalian umatnya yang mudah-mudahan tak menjadi zaman. Hadirin jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Sampai saat ini kita sudah ketahui begitu banyak pemberitaan terkait tentang virus corona, di mana ini telah banyak beritanya beredar baik di media cetak, media elektronik, media sosial, bahkan seluruh dunia sudah menjelaskan ini. Bahkan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, telah menetapkan virus corona ini sebagai pandemik global. Artinya sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Kurang lebih 114 negara sudah terjangkiti virus ini. Bahkan tercatat lebih dari 4.000 orang telah meninggal disebabkan virus yang menyebar saat ini. Bahkan kerajaan Saudi Arabia mengantisipasi mencegah penyebaran virus ini sehingga menstop, memberhentikan ibadah umroh dari setiap negara. Bagaimana sikap seorang muslim ketika kita menghadapi virus yang ada di depan mata kita? Banyak orang yang kemudian resah, gelisah, akhirnya dia memborong semua apa yang dia perlukan, ketakutan akan kematian. Hendaknya sikap seorang muslim
ada beberapa poin yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dalam surat At-Talaq ayat kedua sampai ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Sidang Jumat rahimakumullah. Sikap yang kedua adalah kita menjaga aturan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dan yang lainnya, ihfadillah yahfazka. Ihfadillah, jagalah Allah, taatilah aturan Allah, yahfazka. Niscaya Allah akan menjagamu. Ketika kita menjaga, ketika kita mentaati aturan Allah, niscaya yahfazka, Allah akan menjaga kita. Fadhkuruni adhkurkum. Ketika kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Lantas sikap apa lagi yang perlu ditanamkan ke dalam diri kita sebagai seorang muslim terhadap virus yang menyebar kali ini? Yang ketiga, ingatlah keadaan seorang mukmin, orang-orang yang beriman, yaitu antara bersabar dan bersyukur. Kedua poin inilah yang begitu agung. Karena bersyukur tidak lepas dari kenikmatan, bersabar tidak lepas dari semua permasalahan atau kesedihan yang menimpa diri kita. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan. Rasulullah takjub keadaan terhadap seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Karena seluruh urusannya baik, seluruh permasalahannya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'min. Ini tidak didapati kebaikan ini selain kecuali pada seorang orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara. Jika mendapat kesenangan atau kebahagiaan, syakara, maka ia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu darra, dan jika mendapat kesedihan, kesengsaraan, sabara, kemudian bersabar, fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan di jauh-jauh hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan di dalam hadis Bukhari terkait penyakit, terkait wabah, terkait virus. Anit ta'uni fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang at-ta'un, terkait wabah penyakit. Rasulullah menyampaikan bahwa ta'un ini merupakan azab. Azaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha. Azab dari Allah yang diturunkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Anfal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
agar kita menghindari diri kita, terhindar dari azab yang tidak mengenai orang-orang yang zalim saja, yang mengundang azab itu turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk terhindar, terpelihara dari azab yang tidak hanya mengenai orang-orang zalim saja, yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena itu akan merata di dunia. Berbeda ketika di akhirat, Allah akan melihat keimanan, amalnya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Dan wabah ini merupakan Allah jadikan wabah penyakit virus ini sebagai rahmatan lil mu'minin. Rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bayangkan, Rasulullah mengatakan bahwa wabah yang akan menimpa kaum muslimin di hadapan kita adalah rahmat. Jadi jangan khawatir. Seorang mukmin tak perlu khawatir, tak perlu was-was. Tidak perlu takut. Karena Allah yang menyampaikan itu semuanya. Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah rahmat. Rahmat di mananya? Bahkan Rasulullah sampaikan, "Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladih." Tidaklah seorang hamba kemudian tertimpa ta'un, wabah penyakit, kemudian ia tetap tinggal di negerinya. Sabiran, kemudian selalu bersyukur, bersabar. Sabiran, selalu bersabar. Ya'lamu annahu la yusibahu, dan dia mengetahui tidaklah ia tertimpa musibah itu melainkan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pahala yang begitu agung ketika dia bersabar menghadapi wabah tersebut yang menimpanya. Illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Melainkan ia akan mendapatkan seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi jelas Rasulullah ketika mengatakan ini adalah rahmat dari Allah ketika dia bersabar. Ya. Sabiran ya'lamu annahu la yusibahu. Kemudian dia yakin bahwa ini musibah ditimpakan kepada kita atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Sikap yang keempat adalah kita tetap melakukan ikhtiar sebab. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, "Idza sami'tumut ta'una bi aradin fala tadkhuluha." Apabila kalian mendengar wabah penyakit ta'un atau penyakit virus yang lainnya, bi ardin, yang melanda suatu negeri, yang melanda suatu negara ataupun wilayah, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian memasukinya. Kita tahu, misalkan di Cina, di Wuhan terjadi penyakit tersebut, maka kita dilarang oleh Rasulullah untuk mendatangi tempat tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, dan adapun bila penyakit itu melanda suatu negeri, wa antum fiha, dan sedangkan kalian ada di dalamnya, fala takhruju minha, Rasulullah melarang janganlah kalian keluar dari negeri itu, dari negeri Anda sendiri yang terkena wabah. Oleh karena itu, janganlah menyalahkan kerajaan Saudi kemudian melarang ibadah umroh. Ini adalah untuk kemaslahatan umat, dan ini adalah melaksanakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, kita berdoa kepada Allah agar semuanya Allah angkat penyakit-penyakit tersebut. Yang kelima, perkuat diri kita dengan berzikir, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Bahkan zikir pagi dan petang itu sangat penting sekali. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabah
kulli yaumin wa masa kulli lailatin. Tidaklah seorang kemudian mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya, setiap petang, sore dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian dia ucapkan 3 marrat illa lam yadurruhu syai'un. Ketika dia ucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali di setiap pagi, 3 kali di setiap sore, maka kata Rasulullah tidak akan ada sesuatu yang akan membahayakannya. Bahkan secara khusus Rasulullah mengajarkan kita doa agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, bahkan yang mengerikan sekalipun. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, wa min sayyi'il asqam, dan dari semua penyakit yang buruk atau yang mengerikan lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasai. Sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita telah mengetahui sikap-sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita, justru kita harus ketahui bahwa ada yang lebih parah dari virus ini, ada yang lebih berbahaya dari virus corona ini, yaitu penyakit hati. Karena para ulama menyebutkan sakit itu ada 2, badan dan hati, jasmani dan rohani. Ketika seorang terjangkiti penyakit hati, maka ini lebih berbahaya dari virus corona. Kenapa demikian? Karena dia akan mendapatkan kerugian di dunia sampai akhirat. Rasulullah menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya, tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika daging ini rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Kata Rasulullah sampaikan di akhir, wa ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa itulah hati atau jantung. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Banyak sekali penyakit hati yang perlu kita hindari, di antaranya kesyirikan, di mana kesyirikan ini akan menghapuskan segala amal yang telah kita lakukan di dunia. La asyrakta la yahbatun amaluk. Seandainya kita berbuat kesyirikan, maka amal kebaikan yang pernah kita lakukan semuanya terhapus, dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Atau kemunafikan, al-ghaflah, hasad, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari penyakit-penyakit yang membahayakan jasad kita, terlebih lagi yang membahayakan dalam diri kita, terkhusus kepada hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh diri kita, keluarga kita, kaum muslimin pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله